Koordinator Kompetensi Layanan Surabaya yang berkenan membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Kiai Haji Ahmad Muzani MAG Grand PhD MPhil PhD dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatan wassalamu ala rasulillah ma'bad. Yang saya hormati Pak Wakil Koordinator, Pak Sekretaris, para tim ahli, Prof. Sriwarsiati, Pak Dr. Fauzi, para kiai, para bunyai, ketua, rektor, dan mungkin yang wakili atau dari LPM masing-masing PTKIS. Saya ingin tahu apakah hari ini beda jawabannya dengan kemarin. Saya ingin bertanya pertama kali, itu produk kalau sudah mendapatkan sertifikat halal dengan tidak mendapatkan sertifikat halal, itu mahal mana? Sertifikat? Mahal ya? Sertifikat halal. Kenapa? Pengakuan. Terjamin. Ada pengakuan. Ada jaminan. Dan panjenengan tidak perlu merasa syak, wasangka, khawatir, karena sudah ada jaminan yang namanya sertifikat halal. Nah, beda dengan yang lain-lain ya. Tidak pernah ada produk yang sudah tersertifikasi halal itu harganya lebih murah, pasti lebih mahal. Kenapa? Di situ sudah ada jaminan tentang status kehalalan produk. Kalau tidak ada jaminannya, kita jadi khawatir. Nah, sekarang menjadi isu sekarang di Indonesia sekarang menjadi isu banget karena per tanggal 20 Oktober itu seluruh produk itu sudah tersertifikasi halal, tapi tidak tercipta dengan baik. Karena itu di Injuritang ini ada perpanjangan waktu untuk proses sertifikasi. Baik, ibu-ibu, ada yang pernah ke beauty clinic sekarang? Natasha, Serhana Klinik, NS Glow, Bening, Nava Green, 101. Sudah, atau baru mendengar namanya hari ini? Sebagian. Oke. Panjenengan kalau pernah ke beauty clinic itu menggunakan paket 3 kali perawatan, itu kemudian pasca perawatan merasa betul ada hasilnya, itu datang lagi kan di situ? Datang lagi. Tapi kalau ternyata setelah perawatan 3 kali paket itu merasa tidak ada hasilnya, itu kembali tidak? Betul? Kampus kita ini, ibu bapak sekalian, itu akan ketahuan kalah sebetulnya sama pesantren. Pesantren itu hampir tidak pernah ada orang yang pernah nyantri di pesantren itu, lalu anaknya tidak dibawa ke pesantren itu, pasti dibawa ke situ. Kenapa? Karena dia merasa ada jaminan dari kiai ini. Tidak mungkin umpama nih, anak saya nyantri, anak pertama saya nyantri di pesantren A, saya merasa puas dengan pesantren itu karena dapat barokah dari kiai. Gak mungkin anak kedua saya geser ke pesantren yang lain, gak mungkin. Nah, pertanyaannya kemudian, kita punya kampus PTKIS, lalu kemudian ada wali santri, wali mahasiswa kita punya anak yang disekolahkan di kampus kita. Itu kira-kira anak berikutnya sudah pasti belum digeser ke kampus itu? Belum tentu. Berarti kita ini kalah sama pesantren. Di balik itu semua, karena pesantren ada kiainya, bisa memberi barokah, bisa memberikan ijazah macam-macam yang akan menjadi bekal dari bagi anak-anak wali mahasiswa itu. Pertanyaannya, lalu
ini menjadi persoalan. Saya mau nanya bapak-bapak nih, tadi kan ibu-ibu sudah ya, bapak-bapak. Ada yang sudah menikah di atas 10 tahun? Sudah di atas 10 tahun ya? Oh, sudah di atas 10 tahun. Kasih mic dong, Mbak. Beliau, Mbak. Ah, ini baris kedua sama ketiga. Ketiga dulu, baru kedua. Ah, beliau. Dari mana, Kay? Sana sejarah. Dari Siti Arahmat ya. Siti Arahmat. Oh, Siti Arahmat. Perak ya? Baik. Ilmu dakwah ya? Baik. Panjang sudah menikah berapa lama? Boleh nggak saya tanya? Bagaimana jangan jawab sebenarnya. Ini simulasi aja. Nanti kalau sebenarnya yang lain tahu coba dibandingkan. Mirip di member-memberin lah. Sudah lebih dari 10 tahun. Lebih. Apakah panjenengan ngasih nafkah bulanan ke istri sekarang itu jumlahnya rupiah yang sama nggak dengan awal menikah? Nggak sama. Sekarang lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Nggak sama dengan saat menikah dulu gitu. Kenapa tidak sama? Kebutuhannya berbeda. Oh, kebutuhannya berbeda. Kalau bukannya lebih muda itu lebih mahal perawatannya. Sekarang lebih tinggi ya nafkah bulanannya ya untuk istri ya. Mobil tua. Apa harapan panjenengan ketika bulanannya lebih tinggi? Ketika lebih tinggi berarti kondisi keluarga semakin baik. Lebih baik. Kayak tahunya dari mana? Itu kan harapan panjenengan supaya kondisi keluarga lebih baik, gitu ya harapannya. Dan faktanya lebih baik. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Jadi panjenengan sudah berapa lama menikah? Sejak tahun 2000. Berarti 25 tahun ya? Apa 25 tahun? Atau 25 tahun? Geser ke depannya apa aja? Jangan dari mana? Dari SD Salamiah masuk. Pasuruan. Baik. Sini ya. Salabia. Sini Salabia. Sudah berapa lama menikah? 17 tahun. Oh, 12 tahun. Lebih rendah 8 tahun ya dari beliau ya. Kalau lebih rendah 8 tahun itu kira-kira sama nggak belanja bulanannya lebih tinggi daripada saat menikah? Jelas lebih tinggi. Jelas lebih tinggi. Kenapa jangan kok yakin jelas? Oh, jangan kakak uang ya. Sekarang jangan ngapain mengeluarkan duit lebih banyak daripada saat menikah? Oh, disamakan kebutuhan. Emang lebih tua lebih banyak kebutuhan? Zamannya yang lebih tua. Oh, apa yang dalam pikiran panjenengan ketika mengeluarkan uang lebih banyak? Puasa Mbak. Oh, kepuasan. Kepuasan lebih banyak ya? Oh. Puasa atau kepuasan? Dua-duanya. Kepuasan lebih banyak. Sehingga Istri senang, kita juga muda, rumah tangga kita, suasana lebih asik. Oke. Jadi kata kunci panjenengan kepuasan ya. Sehingga berani mengeluarkan nafkah lebih banyak daripada zaman awal juga. Oh, oke. Baik. Terima kasih. Ustaz siapa? Saya Muhammad Syah. Muhammad Syah. Baik. Ini panjenengan biaya operasional kampus ini makin tinggi atau makin rendah dibanding awal-awal dulu? Makin tinggi. Bener nih? Makin tinggi ya? Kenapa bersedia akan biaya operasional lebih tinggi daripada kemarin-kemarin? Sama dengan beliau berdua kan? Satu kebutuhannya nggak sama, makin banyak. Kenapa kebutuhannya makin banyak? Aturannya berubah. Yang kedua adalah soal jaminan kepuasan. Problem kita hari ini, ibu bapak, adalah problem bagaimana kau mendapatkan trust dari masyarakat. Maka saya ingin mengatakan para pimpinan jangan jauh-jauh dari pasar.
jangan jauh-jauh dari pasar. Panjenengan kalau pergi ke Lawang, pergi ke Malang mesti lewat Lawang ya, kalau dari Surabaya. Yang tidak sopan itu pergi ke Banyuwangi, lewat Genteng, kan kurang sopan. Gimana masuk lewat Genteng? Kalau ke Malang sopan lah, lewat Lawang. Panjenengan kalau ke flyover Lawang itu kan kanan kiri, barat dan timur itu ada usaha serba telo, bakpao telo. Mudah-mudahan pemiliknya tidak ada di sini. Dulu awal-awal luar biasa, rame, top banget, luar biasa. Itu apa namanya, telo, ubi, kalau di kampung itu harganya cuma 2.000 sekilo. Di situ 5.000 satu bakpao. Padahal satu kilo itu bisa dipertusuk ke sekian banyak biji bakpao. Luar biasa awal berdiri, ramai sekali. Menjelang pandemi saya pernah ke sana sama istri saya, pulang dari Malang, kita mampir kangen dengan bakpao ini. Lalu di situ kita beli bakpao. Ada sekian paket. Saya bilang sama istri saya, kita nggak mau pakai yang coklat karena coklatnya kurang nendang. Kita bikin yang keju sama kacang hijau. Oh, nggak bisa. Kalau mau beli ya sudah, ini nggak bisa di customize. Ya udah paket ini, ibu mau beli silakan, kamu nggak apa-apa. Loh, saya bilang ya udah. Kalau situ nggak mau ya kita nggak beli. Kalau kita nggak kepingin itu kok. Yang kita kepingin itu yang warnanya keju, yang rasa keju sama coklat. Karena keju sama kacang hijau, yang coklatnya nggak ada. Nggak mau. Kita ingin beli paket, tapi ini kita nggak mau kalau ganti dengan keju. Ternyata nggak mau. Ya sudah, kita ada di bumi. Saya bilang sama istri saya, coba lihat, dalam hitungan tahun ke depan ini usaha akan makin merosot. Kenapa? Karena dia tidak cerdas membaca kecenderungan pasar. Pasar itu diedukasi, yes, sepakat saya. Tapi kita jangan jauh-jauh dari pasar. Nah, kenapa? Kalau sudah tidak bisa melakukan customisasi, anak muda sekarang namanya customize. Saya mau nanya nih, Bapak Ibu yang saya hormati, lebih rame mana sekarang? Penjahit tailor sama permak? Lebih rame? Permak. Bukan penjahit tailor yang panjangannya bawa kain kalau jahitin. Sekarang itu yang rame penjahit permak, bukan tailor. Permak itu berarti barang sudah jadi, tinggal di ubah-ubah. Tapi kalau tailor itu dari awal panjangannya datang bawa kain. Kenapa? Karena permak itu lahir karena kebutuhan orang untuk melakukan customisasi, customize. Tapi kalau kemudian bawa kain, kita belum yakin bahwa penjahit itu bisa melakukan customize seperti yang kita inginkan. Daripada tidak jelas, nanti ukuran bisa, karena kita ini kan makin tua kan makin jadi Garuda, gagah perut daripada dada. Gagah perut daripada dada. Nah, kadang-kadang kalau kita bawa ke tailor, bagus sekali, itu bisa perut, kancing nggak masuk itu. Repot lagi. Daripada begitu, beli barang jadi, lalu di customize di format. Tailor penjahit format itu lahir karena kondisi tren hari ini orang lebih suka mengcustomize daripada memproduksi dari barang baru. Nah, karena itu para kiai bapak sekalian saya hormati, kebutuhan kita ini adalah untuk memperkuat trust pasar kepada kita. Kalau trust sudah di tangan, panjenengan mau ngapain aja inovasi aman. Kenapa? Trust sudah di tangan. Tapi kalau tidak ada trust, panjenengan mau ngapain aja nggak bisa sukses untuk meraih pasar. Kenapa? Karena pilihannya banyak. You kalau nggak mau ini ya sudah, saya nggak mau, saya pilih yang lain. Kenapa? Karena Anda tidak bisa customize dengan kebutuhan saya.
Nah, teman-teman yang saya hormati, para pimpinan PPKIS, karena itu kemudian kita butuh jaminan mutu. Jaminan mutu ini untuk menggaransi layanan kita ini supaya diterima pasar. Satu sisi. Sementara pada sisi yang lain, kepercayaan pasar itu mutlak untuk menjamin kontinuitas produk yang kita akan lahirkan. Panjenengan mau ngapain kalau tidak ada trust dari pasar? Nah, disinilah kemudian Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, maka jaminan mutu itu mutlak umroh. Karena itulah seharian ini kita nanti akan dibawa asuhan ala para tim ahli dan Prof. Woro Rawe. Prof. Nah, ada Prof. Woro. Nanti Prof. Woro bersama kita semua akan memetakan akreditasi di masing-masing perguruan tinggi kita. Setelah itu kemudian kita akan lakukan apa yang disebut dengan roadmap supaya jelas. Ada yang belum pernah ke Grinside, ada yang belum pernah datang ke hotel ini. Kalau bagian belum pernah ke sini, umpama dimana dari Bojonegoro ke sini, itu tanya ke setiap pos polisi, kan nggak perlu lagi sekarang, karena ada Google Map. Nah, Google Map inilah yang akan memandu kita lewat mana, turun di tol mana, dari tol ini ke kiri atau ke kanan, gitu, karena ada Google Map. Saya pernah kalau ke Jakarta, saya jarang sekali pakai taksi online. Saya paling suka naik Bluebird. Kenapa saya naik Bluebird? Saya di sini menyebut merek, tapi saya bukan endorser untuk Bluebird. Saya ingin ilustrasi aja. Saya kalau pergi kemana-mana, yang saya cari itu Bluebird. Saya nggak mau Grab, saya nggak mau Gojek atau lain. Saya hanya mau Bluebird. Kenapa? Bluebird itu tidak menjual layanan taksi semata-mata. Bluebird itu menjamin kepastian dan rasa aman. Loh, kalau jenengan menggunakan aplikasi taksi berbasis aplikasi, itu mungkin lebih murah, mungkin. Tapi kebutuhan seperti saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah kepastian. Kenapa? Sama saja nanti Bluebird itu punya aplikasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, namanya Bluebird ya. Bluebird. Saya begitu turun ke Bluebird, lalu sopir cuma begini aja. Dia nanya saya, Bapak mau kemana? Hotel Bidakar. Langsung aplikasi Bluebird dinyalakan, dia pakai aplikasi Google Map ala Bluebird. Dia bilang Hotel Bidakar. Itu otomatis jalur langsung terhentak. Saya bilang, wah, aplikasi Bapak. Oh iya Pak, ini perusahaan saya hebat banget Pak, aplikasinya lebih presisi. Bapak bilang Hotel Bidakar, langsung iya Pak, ini jawabannya Pak. Saya tanya, lebih taat mana Pak? Isim Bapak atau aplikasi ini? Gitu, lebih taat mana? Isim Bapak? Ya jangan gitu lah Pak. Dia bilang, jangan gitu Pak, itu ibunya anak saya. Nah, kadang Bapak sekalian saya hormati, kita ini butuh Google Map. Nah, dalam konteks kita pemetaan ini, kita butuh namanya road map, peta jalan. Kita harus ngapain dalam konteks penguatan akreditasi masing-masing institusi kita ini. Untuk bisa kita harus ngapain, itu butuh nikot, butuh titik berangkat. Nah, nikot kita dari mana? Itu harus dilakukan general check up. Maksudnya,
Karena apa? Karena bisa saja tidak sama Pak mikotnya antara satu PTKIS dengan PTKIS yang lain. Mikotnya tidak sama, walaupun tujuannya sama-sama ke Jakarta, mikotnya nggak sama. Yang Bojonegoro dengan yang Malang itu mungkin walaupun Bojonegoro posisinya agak ke barat, mungkin mikotnya Malang itu sudah posisinya ada di Semarang. Kita tidak pernah tahu peta selama ini. Karena itu roadmap ini penting supaya kita tahu di manakah kondisi kampus kita masing-masing. Setelah itu kita harus melakukan percepatan pada titik mikot yang kita akan lakukan. Nah, setelah kita tahu titik mikot kita seperti apa, intervensi kebijakannya harus konkret, Ibu Bapak sekalian. Maka saya mengajak dalam konteks ini kepada Bapak Ibu semua, para pimpinan PTKIS, jangan pernah menyerahkan tanggung jawab kepada operator. Ini penyakit dosen yang menjadi pejabat. Dosen itu kan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang susah diatur. Karena atas nama otonomi akademik, karena atas nama kebebasan akademik, itu susah sekali. Yang kedua, tidak mau berpikir ribet, tidak bisa menjadi teknokrat. Maka saya berpikir begini Bapak sekalian, dalam konteks akreditasi, saya mengajak kepada kita semua, para pimpinan PTKIS, jangan menyerahkan urusan ini kepada LPM semata, atau LPM menyerahkan kepada operator. Jangan Pak, jangan. Mari kita ambil inspirasi dari hadis Nabi. Saya kemarin membaca hadis Nabi dan saya minta verifikasi tahqiq dari beliau. La yudahul mu'minu min jufrin wahid maratain. Hendaklah seorang mukmin itu tidak terjerumus pada lubang yang sama, tersengat di lubang yang sama itu 2 kali. Apa maksudnya, Bapak Ibu sekalian? Masalah yang datang kepada kita, tanggung jawab yang datang kepada kita ini, tunaikan Pak, jangan dihindari, jangan diserahkan kepada struktur di bawahnya Pak. Jangan. Kenapa? Karena tanggung jawab itu akan muncul berikutnya. Contoh ini, ada sekarang masalah 1-10 yang kita hadapi hari ini 1-4 skalanya. Maka 1-4 ini kita alami Pak. Jangan dihindari. Kenapa? Karena nanti akan muncul lagi masalah. Mungkin skemanya sama, mungkin tidak sama, lebih tinggi. Kalau skemanya lebih tinggi 1-7, panjenengan tidak perlu memulai dari 0 lagi. Karena sudah punya pengalaman untuk menyelesaikan dengan skala 1-4. Jika muncul lagi yang baru tinggal 5-6-7. Bukankah begitu? Seharusnya inspirasi dari hadis Nabi. Jangan ada masalah ditinggal, jangan ada tanggung jawab ditinggal. Teman-teman saya di UIN Surabaya itu kita bikin begitu Pak. Jangan pernah berpikir menjadi Kapolda yang baik jika Bapak Ibu tidak pernah menjadi Kapolres. Jangan pernah berpikir menjadi Kapolres jika Bapak Ibu tidak pernah menjadi Kapolsek. Tiba-tiba dari Kapolsek Bapak menjadi Kapolda, tidak mungkin Pak. Pasti tidak menguasai Medan. Di kampus kami di UIN Surabaya, silakan berkompetisi dengan saya dalam banyak hal. Mau urusan akademik, mau urusan administrasi umum, mau keuangan, silakan. Karena saya sudah mengalami semuanya Pak. Teman-teman saya itu Pak, kalau kirim surat ke saya, itu kalau bisa langsung saya tanda tangan top foto. Kirim surat ke saya langsung tanda tangan, berarti top, nggak ada kesalahan. Yang sering adalah datang ke saya, komen, revisi, perbaiki. Datang lagi, belum mau nulis, salah lagi Pak. Balikkan lagi Pak. Saya kadang-kadang, saya ini belum pernah merasa sebagai rektor. Saya ini baru kasih bab. Karena koreksi, kan
Karena saya mengalami itu semua Bapak sekalian. Termasuk keuangan, termasuk kepegawaian. Akreditasi seperti ini saya sudah pernah mengalami Pak. Karena IPK pertama kali di UNISA itu fakultas saya ketika sama jadi dekan. Dan bekerja di bawah tekanan itu biasa aja. Saya mengajak para Bapak sekalian, ini penyakit di kampus negeri ya. Yang kampus luar negeri saya tidak yakin Pak ada masalah ini Pak. Apa jangan punya masalah yang sama? Sama. Hah? Lebih parah. Jadi kalau ada pimpinan PTKIS Bapak sekalian, kemudian diundang oleh Kopertais untuk isu tertentu Bapak sekalian, jangan diwakilkan Pak. Kenapa? Karena ada saatnya wakil itu diundang juga. Gitu. Kalau sudah bicara soal training perjunalan yang diundang itu teman-teman pengelojoran ya, pengelojoran yang datang. Tapi kebijakan soal kebijakan akademik yang datang ya wakil rektor bidang akademik. Jangan operator Pak. Nah nanti akademik operator ketemu lagi. Nanti LPS ketemu lagi. Jurang ketemu lagi. Jangan-jangan dia rektor. Kepala rektor, jangan-jangan ya, kepala rektor. Jangan Bapak Ibu sekalian. Karena saya mau nanya, Nun Sewu, nanti panjenengan kalau akreditasi itu yang diuji panjenengan apa saya? Kopertes apa kampus panjenengan? Kampus. Kalau panjenengan kena akreditasi program studi APS, oke, siapa yang ditanya, siapa yang diuji kalau AL? Dekan. UPPS. Apa dari UPPS? Dekan. Unit Pengelola pengelola program studi. program studi. Siapakah mereka? Kaprodi? Semata-mata bukan. Mulai dekan ke bawah. Kalau panjenengan sebagai bukan panjenengan, kalau orang di bawah panjenengan, dekan tidak mengerti masalah Bapak Ibu sekalian, lalu menyerahkan kepada operator apa jadinya? Di AL, panjenengan ini kan hanya AL labdik paling banyak, gitu? Betul ya Pak Sekretaris? Paling banyak. Labdik itu dalam banyak sejarahnya itu unggul Pak. Gitu. Ada yang sudah pernah Lamemba, kenal? Dalam Lamemba, pernah merasakan bagaimanakah berpuasa di Lamemba? Larang, angel, tuntutannya banyak, jelas. Gitu, ya. Sekali buka akun 56 juta, itu oke? 55 juta, 5 juta. Ini total kira-kira habis berapa lama yang baru? 56, iya 56 ada ya. Ini wes bayar larang. Nanti lu keluarnya itu tidak sesuai dengan tanggal SOP. Masalah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada cara lain hari ini Pak Bu. Semua berkonsentrasi membesarkan kampus masing-masing. Mengelola kampus itu tidak sama dengan mengelola madrasah. Kenapa? Karena tidak ada tagihan publikasi, bukan? Tidak ada tagihan sebagai ilmuwan. Sederhana rumusnya. Kalau seseorang menjabat, pasti publikasinya dulu. Kalau orang publikasinya naik, pasti dia bukan pejabat. Itu rumus kedua. Ada lagi yang ketiga, Pak. Kalau dia pejabat, kok publikasinya tinggi, manajerialnya baik Pak, itu baru Pak. Yang parah itu yang keempat, sudah tidak menjabat, tidak punya publikasi. Masa nanti asal disuruh nanya ke takmir masjid karena di situ para dosen kita ini mengeluarkan
apa gagasannya? Allah Ta'ala di Kitabil Karim, Ittaqullah. Ya. Panjenengan lihat yang di samping kanan kiri saya ini, yang pakaiannya itu mirip khotib berarti ada dua. Sebelah kanan saya ini, saya berkali-kali cerita, sebelah kanan saya ini, panjenengan teman-teman saya yang saya hormati, begitu pentingnya pemetaan bagi kita semua. Beliau ini nggak perlu soal pemetaan, butuh Google Map, Pak. Tanya di mana Masjid At-Taqwa di Surabaya, tahu beliau. Oh, At-Taqwa itu orang-orang Mas, ini kalau lah Muhammad ini baca Subhanallah, di Rukun ada itu tahu beliau. Dan masing-masing masjid sama namanya itu beda Allah, tahu beliau. Isyaratnya beda. Tahu. Jadi kalau ada jadwal khutbah 4 itu mana yang dipilih dia tahu. Belum, tidak perlu, tidak seperti anak milenial sekarang, Pak. Anak milenial sekarang itu mengalami apa yang disebut dengan spatial disorientation, mengalami disorientasi ruang. Anak sekarang coba nanya, barat, timur, selatan, utara. Bingung mereka. Kenapa? Karena hidupnya sudah tergantung dengan Google Map, dengan IT, Pak. Beliau ini sampai hafal nama masjid, besarannya berapa, honornya berapa, di mana alamatnya, di belakang apa kantor pos apa tidak, beliau tahu tanpa butuh Google Map. Masjid di Surabaya Sidoarjo ada di otak beliau semua. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian butuh data itu untuk melakukan menciptakan roadmap. Setelah itu intervensi seperti apa kita perlu tahu. Itu Bapak Ibu sekalian saya hormati. Karena bagaimanapun Keperdes ini diberi kewenangan tanggung jawab oleh Dikdis untuk melakukan pengawasan dan pendampingan kepada Bapak Ibu sekalian. Wasdalbin, pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Nah, cara kami untuk melakukan proses itu adalah dengan cara seperti ini. Nah, kami berharap Bapak Ibu sekalian saya hormati, acara hari ini hingga nanti sore Ibu Bapak ikuti bersama-sama supaya data konkret terpetakan dan roadmap bisa segera kita susun untuk proses pendampingan oleh Keperdes kepada Bapak Ibu sekalian. Pokoknya panjenengan butuh apa, bilang ke teman-teman saya. Panjenengan butuh apa, bilang ke teman-teman saya. Saya butuh Pak caranya untuk menaikkan pendampingan kepangkatan akademik. Bagaimana caranya? Bilang ke teman-teman saya. Semua tim ahli kami ini sudah mengalami proses yang luar biasa di UINSA. Jadi beliau ini sudah pada taraf ahli di bidang masing-masing. Lihat wajah Pak Fauzi, wajah akreditasi, wajah beliau kelihatan wajah akreditasi, wajah penjaminan tubuh. Lihat wajah beliau. Jadi kalau melihat wajah Pak Fauzi, melihat LPN, melihat akreditasi program studi, institusi, gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya mengajak kepada kita semua, mari kita tunaikan bersama-sama. Ini ada nggak yang hadir operator? Ayo operator. Ada yang operator? Operator semua. Ada ya? Ketua, rektor, atau wakil rektor, atau ketua LPN? Wakil ya? Wakil ketua ya? Wakil ketua. Oke, setelah ini panjenengan pulang, rapatkan hasil roadmap nanti ini, pemetaan ini, lalu kita masing-masing ambil program percepatan. Karena tidak ada cara lain Pak, harus terakreditasi, harus sama-sama kita menuju ke akreditasi unggul. Bidang layanan kita boleh sama Pak, tapi kita tidak bisa masuk surga sendirian. Mari kita masuk surga bareng-bareng. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah terakreditasi, apalagi tinggal mencapai unggul, maka pasar itu akan mendekat dengan cara yang kadang-kadang kita tidak pernah mengantisipasi sebelum, karena mereka sudah keras kepada kita semua.
Terima kasih Bapak sekalian. Maka dengan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita membaca surah Al-Fatihah agar langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk menentukan mikot akreditasi kita ke depan. Al-Fatihah. Dengan barokah Umil Quran, maka acara pemetaan akreditasi PT KNS kita ini saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.